qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Jadi kalau lihat istri yang solehah, hatinya tenang. Melihat anaknya soleh dan soleha, hatinya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah atas karunia dari Allah, amal saleh menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, serta mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa qadarullah dan bersyukur kepada Allah, kita berada di awal tahun baru 2026. Secara tertulis usia kita bertambah, namun pada hakikatnya jatah hidup kita berkurang. Dalam bahasa yang lain berarti kita sudah semakin dekat kepada tujuan atau kepada sisa umur kita. Mudah-mudahan bertambah usia kita, bertambah saleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siapa manusia yang paling baik. Khairun nas. Salah satu indikator manusia yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu. Indikator pertama, manusia yang terbaik adalah orang yang memiliki usia panjang. Bisa 70, bisa 80, ataupun usianya tidak nyampe ke situ tetapi hidupnya barokah. Karena diisi dengan indikator kedua, wahasuna amaluhu. Tambah tua, tambah soleh, tambah beribadah,
tambah ikhlas ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberi umur yang panjang dan barokah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tambahnya usia kita dan hakikat hidupnya semakin singkat, maka hal yang tidak boleh kita lupakan adalah keluarga. Banyak orang fokus di luar keluarga, padahal keluarga adalah nomor satu sebelum di luar. Tidak sedikit orang yang dipuji di luar rumah, ternyata di rumahnya punya masalah dengan keluarga. Jadi jangan sampai kita fokus kepada hal-hal yang tidak wajib, sementara itu kita meninggalkan hal-hal yang wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua sahabat Nabi. Yang pertama adalah Salman Al-Farisi, kemudian dipersaudarakan dengan sahabat Nabi yang lain bernama Abu Ad-Darda. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya mendidik keluarga, pentingnya peduli kepada keluarga daripada seseorang egois dengan ibadah sunnahnya. Tentunya ibadah-ibadah sunnah sangat utama. Salman Al-Farisi ini mendatangi rumah temannya yang dipersaudarakan oleh Nabi, yang bernama Abu Ad-Darda. Kemudian istri Abu Ad-Darda yang bernama Ummu Ad-Darda berkata kepada Salman Al-Farisi, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Apa kata Ummu Ad-Darda? Ya Salman, wahai Salman Al-Farisi, akhuka, saudaramu yang bernama Abu Ad-Darda, laisa lahu hajatun ila dunya. Temanmu ini yang bernama Abu Darda sama sekali tidak condong ke dunia. Jadi yang dibahas setiap hari ibadah terus, sampai istrinya dilupakan, sampai hak-hak istri dilupakan. Akhirnya Salman Al-Farisi menginap di rumah Abu Ad-Darda. Pada malam ketika menginap, kemudian Abu Darda bangun malam, sholat tahajud, tapi di awal malam, yang harusnya kita tidur istirahat, tapi Abu Ad-Darda bangun mulai sholat malam. Ketika mau sholat malam, Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Ad-Darda, "Nam, tidurlah saudaraku." Akhirnya Abu Darda mau sholat malam, akhirnya tidur. Kemudian bangun lagi, mau melaksanakan sholat tahajud, mau melaksanakan sholat malam. Salman Al-Farisi mengatakan lagi, "Nam, tidurlah, karena
mata punya hak untuk istirahat, badan juga butuh hak untuk istirahat, bahkan keluarga kita juga punya hak. Akhirnya di sepertiga malam terakhir Abu Darda bangun lagi. Karena ini memang sepertiga malam terakhir adalah haknya Allah untuk melaksanakan sholat malam. Fasallaya, dua-duanya sholat malam. Ya Salman Al-Farisi sholat malam, Abu Darda ya sholat malam. Esoknya Abu Darda menyediakan makanan. Kata Abu Darda, kul, makanlah wahai Salman Al-Farisi. Al-yaum ana shaim, hari ini saya berpuasa. Kata Salman Al-Farisi, la akul, saya tidak akan makan hatta ta'kula, sampai Anda mau makan. Akhirnya Abu Darda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, shadaqa Salman, yang benar adalah sikapnya Salman. Apa maksudnya yang benar sikapnya Salman? Di malam hari itu kita punya hak untuk istirahat, juga istri punya hak, kemudian siang harinya juga tidak harus puasa sunnah terus karena badan punya hak. Yang saya maksud bahwa terkadang kita begitu egois, fokus kepada ibadah-ibadah yang tidak wajib, meninggalkan kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terkadang kita di luar terkenal, tapi ternyata di rumah kita mengurangi hak-hak istri. Maka di tahun baru ini momentum untuk kita bersama mulai dari keluarga, karena memang keluarga nomor satu di atas segalanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari ada seorang sahabat namanya Al-Aswad. Qultu, kata Al-Aswad radhiyallahu anhu berkata, qultu li Aisyata, berkata sekaligus bertanya kepada salah satu istri Nabi yang bernama Aisyah. Apa pertanyaan Al-Aswad kepada Aisyah? Pertanyaannya adalah, ma kana ya'malun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli. Jadi Al-Aswad ini bertanya kepada Ummul Mukminin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan di rumah apa saja. Padahal Nabi seorang pemimpin, seorang nabi, seorang leader, sibuk juga di luar. Kemudian sahabat Nabi bertanya, kalau Nabi di rumah ngapain? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, mihnatuhu fi ahlihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga. Contoh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa dalwahu.
Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking pedulinya dengan rumah tangga, urusan ngambil air dengan ember, yang dilakukan Nabi adalah mengambil air dengan ember. Seorang pemimpin, seorang Nabi peduli kepada pekerjaan-pekerjaan rumah. Wa yukhitu thawbahu, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bajunya robek, yukhitu thawbahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjahit sendiri kain yang sobek. Wa yakhsifu na'lahu, kalau sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam putus atau rusak, Nabi membetulkan sendiri. Berarti apa? Betul-betul Nabi melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, yahlibu syatahu, Nabi punya kambing, kemudian Nabi memerah air susu kambing sendiri. Wa yakhdim nafsahu, terkadang Nabi tidak nyuruh-nyuruh istri, tapi melakukan sendiri. Jadi di awal tahun baru ini kita bersama-sama mulai dari urusan rumah tangga harus beres. Ad-du'a la yuraddu, sebuah doa tidak akan ditolak. Bainal adzani wal iqamah, yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Maka perbanyaklah berdoa sambil menunggu iqamah, berdoa kepada Allah. Salah satunya dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana, ya Allah, hablana, berilah kami, min azwajina, ya Allah berikan kepada istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, ya Allah mohon agar istri, agar anak menjadi istri yang salihah, menjadi anak yang saleh dan salihah, qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Jadi kalau lihat istri yang salihah, hatinya tenang. Melihat anaknya saleh dan salihah, hatinya tenang. Tidak cukup dengan usaha, tapi juga doa. Gabungkan antara usaha dan doa, hasilnya terserah Allah. Saya ulangi, momentum tahun baru yuk mulai dari keluarga. Usahakan dengan baik seraya berdoa. Gabungan antara dua-duanya mudah-mudahan merubah istri anak kita yang biasa mendapat hidayah menjadi wanita salihah, menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa yang lain. Saya pernah ditanya oleh jamaah pengajian, Ustadz, ada enggak doa supaya anak saya lebih baik? Ya tadi doanya surat Al-Furqan 74
atau surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekelas Nabi saja berdoa, bahasanya 2 in 1. Doanya 1, mintanya 2. Apa doanya Nabi Ibrahim? 1 tapi isinya 2. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam lama menikah, enggak diberi keturunan oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli. Itu artinya, ya Allah, berilah kami keturunan. Itu permintaan pertama. Minas solihin. Ya Allah, berilah pertama keturunan. Yang kedua, mintanya tidak sembarang keturunan, tapi keturunan yang soleh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hasil doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya lahir keturunan dari Nabi Ibrahim beberapa nabi-nabi. Kalau dari keturunan Hajar, yang menjadi nabi terkenal Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Sarah, hampir seluruh nabi keturunan dari jalur Sarah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, momen tahun baru, muhasabah diingatkan. Apakah tadi kita sudah berdoa Rabbana hablana min azwajina? Apakah kita sudah berdoa Rabbi habli minas salihin? Jadi momentum tahun baru juga kita fokus berdoa untuk keluarga. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, momentum tahun baru ini saya dan jamaah bertanya. Apa pertanyaannya? Sudahkah kita memastikan bahwa kita memberi nafkah untuk keluarga, baik istri dan anak, apakah sudah dipastikan dari nafkah yang halal? Itu penting. Kenapa? Istri dan anak mungkin bisa sabar kalau makannya terlambat. Istri dan anak mungkin bisa sabar kalau keinginannya belum terpenuhi. Tapi istri dan anak manapun tidak mungkin sabar kalau disiksa dari api neraka. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih, riwayatnya juga banyak, ya. Salah satunya berbunyi, man nabata lahmuhu, man barang siapa, nabata yang tumbuh. Apa nih sing tumbuh? Lahmuhu, dagingnya, minas suhti, dari barang yang haram. Jadi kalau bahasa yang lain, siapa keluarga yang dinafkahi dari harta yang tidak halal, mendolimi orang, mengambil hak orang lain, korupsi dan lain-lain. Artinya keluarga disuapi dengan barang-barang yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fannaru
aula bihi, yang artinya keluarga tersebut cocok untuk masuk ke dalam siksa api neraka. Maka pastikan suami menyelamatkan keluarga dari siksa api neraka. Makanya yang sudah sering kita hafal surat At-Tahrim ayat yang ke-6, qu anfusakum, wahai suami, jaga diri Anda sendiri, wa ahlikum, habis itu jaga keluargamu, nara, dari siksa api neraka. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi momentum kita untuk peduli kepada keluarga, juga bisa apa tidak rumah yang kita tempati menjadi tempat untuk ibadahnya keluarga. Harus dipakai untuk sholat malam, sholat witir, sholat duha, sholat sunnah rawatib, dan sholat-sholat sunnah yang lain, supaya baiti jannati, rumahku adalah surgaku, yang diisi mendidik keluarga untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari siksa api neraka, kemudian menyelamatkan keluarga kita. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.